Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca erupsi Gunung Semeru, ada rekan Miftah Farid di lokasi pencarian para korban. Miftah, setelah jebolnya tanggul aliran nahar akibat derasnya banjir lahar dingin pagi tadi, bagaimana skenario pencarian para korban termasuk evakuasi warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing? Arif, saya tepat berada di pintu masuk akses menuju ke salah satu pertambangan pasir yang tadi sempat pagi kita sempat melakukan asesmen, namun ternyata tidak bisa masuk karena besarnya debit volume lahar dingin yang dimuntahkan di Gunung Semeru. Nah, tadi siang kita sempat berusaha masuk lagi, namun juga terkendala panasnya asap atau uap yang dikeluarkan dari arah atas sehingga turun ke bawah. Ini yang kemudian membuat tim evakuasi membatalkan proses asesmen karena cenderung berbahaya bagi kesehatan mereka. Nah, bersama saya seorang relawan, Arif Firmansyah ya, mohon maaf Mas Arif ya. Mas, bisa dijelaskan tadi bagaimana proses asesmen untuk masuk ke wilayah ini dan apa risikonya kalau tadi tim relawan berusaha memaksa masuk? Proses untuk asesmen yang pertama kali kita lihat untuk medannya juga karena terjadi aliran lahar yang baru, maka kita kesulitan untuk mendapatkan akses yang diduga ada korban-korban yang masih belum terevakuasi. Dan kita juga harus menyelamatkan diri sendiri, kita harus memikirkan safety para relawan dan teman-teman SAR. Kita akhirnya untuk memutuskan untuk hari ini kita menarik diri ke posko induk, seperti itu. Ada berapa jalur baru Mas yang terbuat dari aliran lahar yang sempat lewat di kawasan ini Mas? Pengamatan kita ada 3. Yang pertama, yang paling besar, yang kedua, terus yang ketiga yang jalur utama lahar itu. Tadinya kemarin kita asesmen bahwa kemungkinan hari ini kita bisa mengidentifikasi mana titik-titik yang diduga adanya korban. Tetapi kondisi pagi tadi jam 3 kita baru mendapatkan kabar bahwa terjadi erupsi lagi untuk tidak melakukan evakuasi untuk hari ini. Mas Arif, informasi dari warga, ada berapa warga yang terjebak di kawasan ini? Atau lokasi atau beberapa lokasi Mas? Ada 3 dugaan yang kita berhasil mengumpulkan di informasi masyarakat. Yang pertama ada di pabrik, yang kedua ada di alat berat. Alat berat itu kurang lebih ada sekitar 10 orang. Terus yang ketiga di titik truk itu kita dapatkan 2 dari informasi masyarakat, seperti itu. Ya, Mas Arif, makasih Mas. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar ya, sesuai yang diharapkan. Ya, Mas Taufik, tadi kita sempat juga mengikuti evakuasi terhadap 3 korban di wilayah yang lain dan artinya sampai siang ini ada tambahan 3 ditambah 5 lagi korban baru, 2 korban ditemukan lagi, artinya sudah ada 19 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan sudah dievakuasi sampai Senin siang ini. Ya, Miftah, tadi selain kendala dari lahar dingin, apakah hujan abu masih kerap turun di wilayah Anda melaporkan? Lalu bagaimana kesehatan para pengungsi, khususnya pernapasan, mengingat pekatnya abu vulkanik Gunung Semeru? Hujan abu masih terus berlangsung meskipun tipis, tapi ketika kita berdiam di satu lokasi, bisa dipastikan hanya dalam waktu 5 menit, tubuh kita sudah pasti terselimuti oleh abu vulkanik yang dikeluarkan oleh Gunung Semeru. Di semua lokasi, terutama di wilayah sumber Wulu ini, hampir semuanya selalu dihujani oleh abu material vulkanik, sehingga untuk kesehatan terutama pengungsi yang melakukan pengungsian di sejumlah titik ini juga sangat berbahaya karena pertama mereka harus menggunakan masker dan ini sudah disuplai oleh pemerintah terkait masker, dan yang terpenting adalah ketika mereka malam hari mereka membutuhkan matras yang lebih tebal, kemudian jaket dan juga selimut untuk menghangatkan diri karena komposisi para pengungsi ini bukan hanya orang dewasa tapi juga ada lansia dan anak-anak bahkan bayi, sehingga ini sangat berbahaya Taufik ketika mereka terpapar langsung suhu dingin di malam hari dan juga debu vulkanik yang setiap hari setiap saat masih terus turun di kawasan ini. Sampai kemudian siang ini misalnya saya harus menggunakan masker double dan kemudian juga menggunakan kacamata pelindung ini karena debu vulkanik terus turun dan kalau ini bercampur dengan material hujan yang biasanya menjelang sore hujan terus turun, ini akan juga sangat berbahaya, terutama ini sudah mendapatkan laporan dari para pengungsi yang mengeluh mereka sakit sesak, kemudian ada juga diare dan iritasi di kulit. Taufik. Ya, baik Miftah, terima kasih atas laporan Anda. Kami masih menunggu perkembangan terbaru pasca erupsi Gunung Semeru.